Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan membaca Al-Quran merupakan salah satu amalan zikrullah, amalan zikir yang menempati posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala setelah sholat sunat. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW memerintahkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum, fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadhiqu ala ahlihi." Perbanyaklah oleh kalian membaca Al-Qur'an di rumah kalian masing-masing, karena sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran atau jarang terdengar lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dibaca di rumah tersebut, maka akan sedikit kebaikannya, akan banyak kejelekannya, dan akan menjadi sempit kepada hati-hati penghuni rumah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita umat beliau untuk memperbanyak mengamalkan membaca Al-Quranul Karim di rumah kita masing-masing. Karena dalam lanjutan hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila dalam sebuah rumah tidak pernah diperdengarkan, tidak pernah anggota keluarganya membaca Al-Quranul Karim, maka yang terjadi akan sedikit kebaikan yang diperoleh oleh penghuni rumah tersebut. Yang kedua, sebaliknya akan banyak kejelekan yang terjadi yang akan didapatkan oleh penghuni rumah tersebut. Dan yang ketiga, penghuni rumah tersebut akan merasa sempit, akan merasa sesak, akan merasa tidak nyaman berada di rumah tersebut. Maka tidak heran terkadang kita memasuki rumah seseorang, ketika memasuki rumah tersebut akan terasa nyaman, terasa adem, terasa sejuk, terasa tenang. Tetapi sebaliknya, terkadang ketika kita memasuki sebuah rumah, walaupun rumah itu gedong, mewah, lengkap fasilitas-fasilitas, perabotan-perabotannya, ternyata suasana yang kita rasakan dalam rumah tersebut terasa panas, terasa tidak nyaman, dan terasa tidak enak. Itu adalah salah satunya karena penghuni rumah tersebut jarang melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diantaranya jarang membaca Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah SAW menyampaikan, "Man qara'a fi lailatin wa yaumin mi'ata marrah lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim dalam sehari semalam atau dalam malam ataupun siangnya sebanyak 100 ayat, maka orang tersebut
tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Dari hadis ini dapat kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa sehari semalam kita semua dianjurkan paling tidak, paling sedikit, atau kita membaca Al-Quran jangan kurang dari 100 ayat. Karena menurut hadis ini, barang siapa, logikanya barang siapa yang membaca Al-Quran kurang dari 100 ayat dalam satu hari semalam, maka orang tersebut dicatat sebagai orang yang goplah, orang yang lalai, orang yang menyia-nyiakan waktunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dikatakan lalai? Karena dalam waktu 24 jam kita disibukkan untuk apa? Kita banyak melakukan aktivitas apa? Ketika dalam 24 jam tersebut kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat, maka hakikatnya kita di hadapan Allah adalah orang yang tidak bersyukur kepada kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa waktu luang. Dan kita dicatat sebagai orang yang lalai karena kita telah menyia-nyiakan waktu emas kita. Dalam waktu 24 jam kita tidak sanggup untuk membaca 100 ayat Al-Quran. Padahal dalam sehari semalam kita banyak melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang kalau kita pikir secara logika sehat, akal sehat kita mengakui dan menyadari kita sering bahkan banyak melakukan aktivitas yang terkadang jarang ada manfaat dan jarang ada gunanya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Sebenarnya teknisnya sangat mudah. Waktunya bisa diatur, fleksibel oleh kita yang menentukan. Yang penting dalam sehari semalam kita semua berharap dan memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kemudahan. Paling tidak minimal kita mampu membaca Al-Quran sebanyak 100 ayat supaya kita tidak dikategorikan, tidak dimasukkan ke dalam orang-orang yang goplah, orang-orang yang lalai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.